Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang memberikan gambaran kepada kita kaum muslimin. Setidaknya ada 3 ciri orang-orang yang memiliki imannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim bin Hajjaj yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah seketika memberikan nasihat kepada sahabatnya dan orang-orang yang berada di sekelilingnya pada saat itu. Beliau memberikan sebuah nasihat ini melalui hadisnya tadi. Beliau mengatakan, al-mu'minul qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Yang artinya orang mukmin atau insan yang beriman itu adalah orang-orang yang pertama adalah Allah lebih baik atau lebih kuat imannya, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Sebab ketika imannya kuat kepada Allah, inilah orang-orang yang baik dan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini terdapat 3 tafsir dari para ulama. Yang pertama, para ulama mengatakan melalui hadis ini, orang mukmin yang kuat itu yang pertama adalah mukmin yang memiliki spiritual, keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau rohaninya semakin kuat imannya, maka semakin baik pula kehidupan di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya. Orang yang beriman pasti dilandasi dengan kekuatan hatinya yang bernaungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika iman spiritual keimanannya kuat, maka akan melahirkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu takwa. Kenapa saudara-saudaraku, di dalam Al-Qur'an antara iman dan takwa itu selalu berjalan beriringan? Karena ada sebuah Al-Qur'an ataupun ayat dalam Al-Qur'an banyak yang menyebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ketika dalam Al-Quran menyebutkan tentang iman, pasti diiringi dengan takwa. Karena apa? Orang yang kuat imannya akan melahirkan takwa. Orang yang bersikap jujur, orang yang soleh, orang yang bersikap benar, ikhlas hatinya, ridho hatinya di hadapan Allah, itu merupakan semuanya sifat daripada takwa. Yang mana hasil daripada sifat-sifat itu akan diakumulasikan menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya kuat, hatinya kuat, penuh dengan keimanan, insya Allah dia akan bahagia fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kuat ilmu pengetahuannya. Sebab kalau kita melihat daripada hadis tadi, Allah ternyata menyukai, lebih suka kepada mukmin yang kuat, karena itu lebih baik baginya daripada minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Yang kedua tadi adalah ilmunya harus kuat. Percuma orang yang soleh tanpa dilandasi dengan kepintaran. Percuma orang yang fisiknya kuat, tapi kalau ilmu pengetahuannya tidak kuat, itu akan menghasilkan kecacatan. Kemudian yang ketiga adalah kuat jasmaninya, kuat fisiknya. Kenapa dalam berbagai hadis itu menjelaskan tentang Nabi Muhammad sering berolahraga, sering berkuda, kemudian sering bergulat, sering berolahraga bersama istrinya. Itu karena beliau melindungi supaya jasadnya, supaya fisiknya itu tetap pugar, tetap kuat, dan tetap menjadi insan yang penuh dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kita saudara-saudaraku sekalian. Kalau rohaninya sudah kuat, kemudian ilmu pengetahuannya sudah kuat, namun kita dilanda dengan kesakitan, saya yakin dan percaya
antara iman rohaninya kuat, ilmu pengetahuan itu mungkin tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena dirinya, fisiknya sedang tidak baik-baik saja. Itu mengapa dalam tafsir mengenai hadis tadi, 3 komponen ini sangatlah berdekatan atau bahkan tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuannya harus kuat kepada Allah. Dia menggunakan akal pikiran itu sesuai dengan kuadratnya, sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertama kali adalah melalui pikiran. Bagaimana sebuah ilmu pengetahuan kita ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mengetahui ternyata kita hidup di dunia ini hanya berlandaskan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lengkapi antara spiritual atau hatinya kuat kepada Allah dengan keimanan tadi, kemudian ilmu pengetahuan, dan juga yang terakhir adalah fisiknya harus sehat. Sering olahraga apapun itu, mau olahraga main bola, mau bulu tangkis, apapun yang berbaur dengan olahraga, maka itu memang bukan sebuah perkara wajib, melainkan itu sebuah yang namanya kalau boleh kita ambil adalah sunnah. Siapa saja boleh berolahraga untuk mempugarkan badannya supaya sehat jasmani, rohani ataupun sehat pikirannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi mukmin yang kuat, mukmin yang tidak lemah, mukmin yang tidak jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan semoga kita menjadi mukmin yang menghasilkan yang namanya at-taqwa tadi. Sebab di akhirat kelak kita akan dijuluki oleh orang-orang yang al-muttaqin. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.